Oke, jadi balik lagi di channel Kazikazu. Gua bakal buat tutorial lagi. Kalau yang dulu tutorial cuma satu, tutorial ML lah. Sekarang gua buat tutorial PUBG 3D. Langsung aja ke videonya, kita buat dulu. Cari video PUBG atau jedak-jeduk yang bakal kalian edit. Terus kalau udah dapat, tambahkan audio. Gua nih ngambil dari YouTube. Mana anjir, kok nggak ada. Ini jadi videonya, kalian bisa tahu DJ Amel Lady apa, nggak tahu lah, lupa lah. Pokoknya ini bisa kalian dengar sendiri. Jadi kita pertama menentukan iramanya dulu, tergantung lagu kalian apa jedak-jeduknya. Oke, jadi itu beatnya, bisa kalian lihat sendiri. Nanti kalian edit gimana, lagunya apa. Terus yang langkah dari videonya, untuk pertama kalinya kalian ubah dulu formatnya. Terserah mau format berapa, 1.21 yang ini atau yang format TikTok. Tuh terserah kalian mau buatnya format berapa. Terus kalau udah digedein, ini format satu yang kupakai 11 ya. Kalian paskan sampai yang bagus. Terus videonya kalian cut dimana cut yang bagus, pas lagi ngemot langsung ke jedak-jeduknya. Langsung gua potong aja nanti biar gak usah kelamaan. Nah, jadi udah selesai gua cut semua. Sekarang tapi BTW gua potong sih tadi lagunya gara-gara nggak bisa dapat nyita lah. Nah, jadi di bagian sini gua bekukan pas di sini. Inilah cara bekukannya. Pertama jangan kalian pencet apa-apa, terus pencet di video ini, nanti garis tengahnya akan geser. Nih, udah geser tuh di paling ujung. Terus kalian pencet nih beku nih. Tahu yang kedip-kedip di bawah tuh ya. Nah, tuh ya. Udah kalian bekukan ya udah. Itu beku deh. Terus nih lagu gua pendekkan karena capek buat jedak-jeduknya sebanyak ini. Mau keyframe-nya kecapean aku. Jadi nanti kalau nggak salah kira-kiranya tuh ngekstraknya 4 kali. Jadi langsung aja ke videonya ya. Jadi di bagian sini kalian masuk ke overlay dulu, terus ambil background belakangnya. Nih udah kita ambil. Ini untuk belakangnya aja. BTW gua ngambil dari Google. Ngambil dari Google karena nggak tahu lagi mau ngambil di mana background yang bagus. Frame lagi, nge-lag maksudnya. Oke nih, ini udah didapatkan. Terus yang video di atas taruh ke bawah, overlay. Yang di backgroundnya taruh di atas. Track utama nih, track utama. Udah ada pas udah di sini. Yang ini kalian hapus latar belakang. Nih, cari aja di bagian gaya yang memang bagus lah untuk dihapus latar belakangnya. Kalian gedekan sesuai background kalian lah. Kalian punya background yang kayak mana, bagus atau enggak. Lupa gue bawakan. Adalah nggak usah. Nah, di sini lah. Jadi pas sudah di bagian sini, kita taruh lah sampai belakang lah. Kayak jelek backgroundnya. Ya lah, nggak yang ini lah, satu lagi lah, bulan purnama aja. Nah, jadi udah selesai gua ngapain backgroundnya. Terus di bagian sini kalian salin, salin, cari bacaan salin ya. Terus kalian taruh ke bawah, seret terus paskan sampai ke situ. Oke, udah pas. Ini kan jadi ada dua, nanti ini 2 biji ini kita jadikan untuk buat 3D nya. Jadi langkah awal buat 3D, loh kok beda. Langkah awal buat 3D, pertama ini background kalian kasih keyframe. Ini juga kok malah menggede. Ini juga kalian kasih keyframe, kita kecilin dulu.
Nih udah dikasih keyframe, kalian masuk ke beat keduanya. Udah masuk ke beat keduanya, kalian ini backgroundnya nih kalian geser. Ini kan kayak ada pertengahan, geser sedikit aja, sedikit ya, kecil ya. Nah tuh udah satu. Yang ini juga geser sedikit aja. Aduh. Mana tengahnya ya Allah. Tuh sedikit aja sampai semua beatnya. Tapi pas di sini kiri kanan ya. Kiri ini udah ditengahkan lagi, ke kiri kan lagi sedikit aja, sedikit. Nah lakukan aja terus. Ini yang ini juga bayangannya sedikit aja, tuh sedikit. Lakukan sampai akhir beat, nanti hasilnya pasti bagus. Tunggu aja ya. Oke, ini udah mulai dikit. Oh ya, ini sedikit tips ya. Ini gue udah buat banyak ininya, kiri kanan. Jadi kalau awal mau buat 3D nya, ini kalian buat yang orangnya dulu. Nih kiri kanan, baru nanti backgroundnya. Kenapa? Karena beragak mudah sih. Ini kan kayak orang bayangannya di sebelah kiri, berarti buat backgroundnya tariknya sebelah kiri. Takutnya kalian bingung kan, ini tariknya kemana, lupa gitu. Sama ada fitur terbaru juga dari Capcut yang mungkin udah update. Fitur terbarunya nih, mungkin kalau bagus nih taruh sini. Kalau masuk efeknya, nih efek video, sini ada efek garis glowing, masih baru nih. Gua udah pakai seberapa lah, kita taruh. Kalau berefek ya udah bagus. Nah berefek deh, ada bagusnya. Tapi tergantung kayak kenanya tuh di mana, tergantung banyak kenanya lah. Nah ini jeleknya udah lah, itu udah kurang bagus kena cutnya gitu loh, hapus saja. Udah kita lanjut ngeditnya lagi. Ini udah mulai sebentar lagi nih, nanti bisa kalian lihat akhirnya. Langsung gua skip aja lagi, kagak lah, dari awal kita lihat. Ini nggak tahu lah, mungkin agak 3D lah gue bilang ya, tapi nggak tahu bagi kalian tuh 3D atau enggak. Jadi kalau gue buat 3D nya tuh kayak gini. Oh jadi udah sampai, baru sekarang kita buat taruh namanya. Nama kayaknya belakangan sih. Oh ya, presetnya. Jadi presetnya kalian ambil, mau kalian taruh stiker, mau kalian taruh preset ya kayak gini, atau preset kayak gini ya, itu terserah kalian. Ini kok ngelek, ini kenapa? Udah gua pasang lah kan. Ini jadi kayak gini, kalian pasang aja presetnya. Kalian gedein, gabungkan. Kalau pengguna Capcut lama ya, pengguna Capcut yang udah tahu lah pakai filter lah. Terus ini presetnya kalian buat, ini agak geser dikit lah. Kalian buat di bagian, cari lapisan dulu, buat di bagian kedua atau bagian pertama, itu terserah kalian. Kalau bagian pertama dia kayak di belakang background, terus kalau bagian kedua ya di belakang bayangannya. Ini kan nggak sesuai beat, jadi kalian sesuaikan aja. Di sini ini kan mana satu kali jedak-jeduk, ini satu kali jedak-jeduk, mana satu lingkarannya ini, nih satu lingkaran. Kalian cari bagi, kalian hapus, terus ini kalian percepat sampai kayak di bagian mana, sabar ya. Nah ini masih kayak kurangan ya, jadi ini kalian potong sedikit. Kalian percepatnya berarti diturunin 1,9 sampai ininya di garis beatnya pas 1,8. Nah inilah udah pas ya. Terus sampai sini kalian taruh lagi overlaynya, presetnya kalian taruh, ambil di bagian yang jedak-jeduk keduanya yang masih ada bintangnya nih di bagian sini ya.
hapus, taruh, pindahkan sampai ke sini. Ini kalian lakukan aja terus sampai bitnya selesai. Kalian gedekan segini, gabungkan filter seginilah. Nah, jangan lupa buat lapisannya ke lapisan yang kedua atau yang pertama, terserah. Gue saran sih kayaknya yang bagus pertama aja sih. Udah gini, ini kan jedak-jeduk, paskan di bagian sininya. Kalian bagi, yang sisanya ke belakang nih hapus. Ini kalian salin sampaikan ke sini. Kalau jedak-jeduknya ada 2 gitu ya, kayak biasa dipercepat sampai titiknya sama dengan bitnya. Nah, kita lihat ya. Bisa deh, bisa. Kita gedekan lagi ya. Nah, kalian lakukannya sampai bitnya selesai. Jadi ini gue skip aja biar nggak kelamaan durasinya, ntar gue ngeditnya capek juga, udah ngedit ini ngedit itu lagi. Oke, gue skip aja. Nah, jadi ini udah siap gue taruh overlay presetnya. Banyak banget nih balon-balonnya ini, Anda bisa lihat sendiri. Agak ngeframe biar bawahnya tuh ngeframe. Kita lanjut aja langsung ke pengeditan. Jadi setelah presetnya ini udah selesai, ini ada lagi satu kata. Kalau presetnya mau kalian gerak-gerakkan itu terserah kalian. Dan gini, digeserkan ke kanan kiri gitu, yang kayak ini. Pokoknya ngikutinya harus ngikuti ini. Cuman terserah kalian mau naruh presetnya gerak-gerak atau enggak. Kalau gua nggak naruh presetnya gerak-gerak karena ya capek. Sepanjang ini kecil-kecil kayak gini, nggak mau dong. Jadi itu terserah kalian. Terus kalau ininya udah, taruh lagi presetnya. Ini ada preset yang bintang kecil, bintang kayak gini. Kabar. Jadi kalau ini terserah kalian mau pakai atau enggak, biar makin rame gitu presetnya. Tapi kalau aku nggak mau pakai presetnya karena mau aku pakai stiker, yaitu stiker foto. Nah, jadi ini stikernya sama harus gerak juga nih, gerak-gerak kayak gini biar nampak kayak gerak 3D juga, full sampai selesai. Oke, stikernya bakal digerak-gerakin, tapi jangan lupa lapisannya ditaruh di lapisan kedua ataupun pertama. Coba serah. Kalau aku sih kalau aku bagusnya di keduanya. Taruh keyframe, terus gerakkan, tengok posisi bayangannya ke kanan, berarti gesernya ke kanan. Apa tuh ngecat lagi Kang konten itu tuh, adit konten itu nggak sekarang kontennya, tapi malah ngecat. Duh, lupa digedein ya, kita gedein dulu. Gedekan. Ini terserah ukuran gedenya seberapa, tergantung stiker kalian tuh nampak gede atau enggak. Tapi kalau bisa, kalau nampak gede pasti bagus. Kasih keyframe ke kanan, kasih keyframe ke kiri. Aku kan sampai awal juga, sampai akhir juga. Ini bakal gua skip karena ya kepanjangan, tahu sendiri lah. Oke, ini jadi semuanya udah gue kasih keyframe. Oh ya, ini capcutku kok kayaknya baru diupdate. Kena update ini, perasaan nggak ada tanda ini 1080 nih. Kok tiba-tiba ada pembesar jadi di sini? Kok tiba-tiba berubah? Ya Allah, jangan kegeser. Jadi hasil lagi tuh. Ya mungkin agak berubah lah gara-gara stikernya gitu. 3D-nya kok kayak kurang nampak. Tapi nggak masalah lah.
ntar setelah ini lu ekstrak kalau nggak salah ya, ekstrak aja sih. Ini kalian salin duplikat, lanjut terus udah gini kan, kalian taruh nih ininya dulu, kita hapus sih, hapus overlaynya, kita hapuskan semua. Nah inilah masalah terberat ini, pokoknya gue skip aja gara-gara ini banyak banget nih, wajib ngelek. Kenapa duplikat nggak nyebut proyek baru? Karena beatnya di sini, kalau beda beat pasti nanti walaupun musiknya sama mungkin agak perbedaan pencet beatnya di detik-detiknya pasti agak beda. Jadi jangan dihapus, duplikat aja, atau jangan proyek baru. Bagus yang sini-sininya aja, bekas-bekasnya ini kita hapus sih sampai selesai. Bakal gue skip aja. Oke, ini udah kehapus semua, udah bersih. Jadi kita tambahkan video tadi. Oke. Terus yang di sini kita bisukan biar nggak kayak double gitu. Matikan. Kita keraskan. Dah. Jadi nanti pas di bagian sini. Oh. Jadi yang video yang ini kita hapus. Terus kita masuk ke bagian overlay. Setelah di overlay, kita ambil foto. Ini profilnya. Kita potong, edit, pangkas. Waduh, ada profil gua ada. Oke, ini udah dipotong. Terus taruh di bagian bitnya, paskan di bagian sini, kayak di bagian titiknya. Mau kalian tiba-tiba nongol atau dari sini kalian kasih keyframe, entah baru nongol lagi mana. Kayak misalnya gini. Terus di sini taruh keyframe. Di sini kalian buat taruh bawah lah. Di sini sampai atasnya kalian gedein gini. Terserah kalian nih. Atau tiba-tiba nongol kecil aja, dari kecil gini. Kita ke atas. Nah, baru gini menggede. Itu terserah kalian mau kayak mana versinya. Terus udah bagian sini kalian buat dulu 2 biji biar profilnya juga ikut 3D. Caranya sama kayak tadi, di kiri kanan kan, taruh sejajar kan, geser sampai sejajar. Kalau disalingan langsung ada keyframe-nya. Nah, setelah ini panjangkan dulu durasinya sampai selesai, atau di bagian pertengahan tak kalian kasih foto profil kalian, foto-foto terserah lah, squad kalian, KD kalian, terserah itu mau diapakan. Ini jadi cuman gua taruh profilnya doang sampai selesai. Terus jangan lupa kalian kasih keyframe yang di overlay yang pertama. Kalian agak gede, kalian gedekan sedikit, gedekan atau jangan digedekan lah, kalian taruhkan ke atas dikit. Udah ke atas dikit, kalian kasih kiri kanan. Kalau profil yang kedua, overlay kedua itu terserah mau kalian buat kiri kanan juga atau enggak, terserah. Yang penting kalau mau 3D nya kiri kanan, yang overlay pertamanya aja. Ini kasih ke kanan, edit sampai kasih ke kiri. Oke, lakukan aja terus kayak gini. Memang lama buat 3D kayak gini, tapi hasilnya cuma 19 detik, nggak selama ngeditnya. Jadi hargailah orang ngedit itu ya, mau jelek mau enggak hargailah. Kalau lu nggak suka jedak-jeduk, skip aja. Nanti udah bakal gue skip juga videonya biar nggak kelamaan durasinya. Yap, jadi ini udah siap dikasih keyframe semua di profilnya. Terus langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu pencet dulu di sini, kita paskan dulu sama ini. Nah, ini kan udah pas. Masuk ke efek video, cari yang namanya komik. Nah, ini komik ya. Terus scroll paling bawah yang namanya neon.
Kalau kalian nggak tahu, ini gambarnya, sabar ya. Nih gambarnya ini. Atau terserah kalian mau pakai ini atau gimana, nanti bagusnya di mana. Terus pencet objek. Di bagian efek pencet objek, masuk ke overlay di bagian profilan di belakangnya. Itu terserah kalian mau warnanya apa, ngambil efeknya di mana. Kalau yang bagusnya sih ini, kalau menurut gue. Tapi terserah untuk kalian apa. Jadi yang ini juga, yang efek kedua juga salin aja. Terus jangan lupa ini objeknya di bagian overlay yang ketiga. Seret sampai habis. Oke, ini tahapnya udah selesai. Sisa kalau mau buat kayak bagian ada garis-garis gitu, masuk ke bagian kanvas overlay, salin yang ini, video yang geraknya salin, taruh di bagian kedua. Tindakan, oh bisa digeser kok, geser sampai ke awal. Ini udah mentok ya. Kalau udah mentok, di bagian bitnya kita bagi hapus. Jadi di bagian sini ya, kalian salin dua lagi, taruh bawah. Setelah udah di sini, kalian masuk ke bagian tutupi. Sabar. Nih, kita kasih keyframe dulu. Masuk ke tutupi, ambil strip film, kecilkan sesuai selera kalian lah, mau seberapa kecil atau seberapa gede. Ini punya aku 40 aja lah, 40 39 lah. Geser ke bawah sampai bawah kali, mentok ke bawah. Terus yang ini kita tutupi, kasih keyframe dulu, tutupi, ambil strip, kecilkan ke ukuran ini, ngadapnya ke sini, mentok ke bawah. Terus kan jadi belum nampak ya. Di sini kalian kasih efek yang namanya efek video. Masuk ke bagian pesta. Mau kalian kasih efek apalah terserah. Atau garis tepi pula kan. Ini garis tepi. Kok jadi ngekres? Kok jadi di sini sih? Garis tepi, masuk ke objek, masuk ke overlay pertama, salin, taruh ke bawah, masuk ke overlay yang kedua nanti. Setelah sudah masuk ke overlay yang kedua, jangan belum gerak. Jadi di bagian overlaynya mau kalian gerak-gerakan gimana gitu, tutupi, pencet tutupi, terus kalian gerakkan ke atas. Mau sampai kemana, mau sampai sini, ke atas, siap. Keyframe lagi, mau seberapa lah gerak-geraknya, atau cuman sekali gerak aja tuh juga bisa. Ke bawah, kurang ke bawah, ke bawah, sampai terserah lah selera kalian bagusnya gimana. Tutupi, selangnya kayaknya bagus. Yang bagus, mau gajah.
Masuk ke overlay yang kedua, sesuaikan dengan overlay keyframe yang pertama, tutupi, geser, seret ke atas segini. Udah, masuk lagi ke titik keyframe yang kedua, seret ke bawah, tutupi, pencet, seret ke bawah sampai mentok. Masuk ke keyframe yang ketiga, mana di sini. Oh, belum lurus. Masuk ke tutupi. Tadi gimana? Putar. Geser ke bawah. Dah, cek kita ada hasilnya. Oh, loh. Ngecrash. Mantap. Masuk aja, pencet ke sini. Kok jadi terlambat gini? Ini kenapa? Wah, parah sih, nge-crash. Wah, gue curiga ini. Langsung aja ekstrak ya. Nanti ini ke ekstrak ketiga atau keempat, nggak tahu, lupa. Ini tinggal di bagian jedak-jeduknya. Mau kalian berpakai keyframe, mau pakai animasi, ini terserah. Oh iya, tadi lupa ada yang belum gue kasih tahu. Jadi di bagian sini profil overlaynya, di bagian overlay sini lupa tadi gue kasih tahu kalian bahwa dia pakai efeknya fosfor warna. Fosfor warna ini diambil dari bingkai ini fosfor warna. Terus objeknya kalian kasih di objek overlay 2, overlay 4. Jadi biar bisa ada tuh, ada kayak laser-lasernya. Jadi seperti awalnya tadi kita hapusin semua sampai semuanya siap. Oke, ini udah masuk ke videonya. Sekarang yang kita mulai dari beat pertama. Masuk ke beat pertama, kita kasih keyframe. Awalnya kalian gedekan dulu ini videonya seginilah. Terus keyframe-nya kita kasih pakai keyframe-nya. Kalau semuanya kita pencet dulu keyframe, jangan diubah dulu gerak-geraknya. Keyframe lagi, keyframe. Kalau kalian ada yang mau ngubah kayak ke kiri ke kanan, kayak misalnya mereng, sabar. Masukannya merengnya itu taruh di beat, pas masukan kayak ganti suaranya agak di bagian beat ini berubah gitu. Kayak di mananya ya, bagian mananya kira-kira. Nah, di bagian sini lah. Tunggu. Frame. Nah, di bagian sini lah. Di bagian sini. Jadi di bagian sininya kalian ubah mereng di sini. Mereng ke sini. Agak ngezoom dikit tapi buat 11. Nah, janganlah 5 kalau bisa 5 ngezoom. Itu jadi keyframe. Terus kasih keyframe lagi sampai dimana kalian maunya berhenti pakai merengnya ini. Entah berapa, 5 bit 6 bit lewat baru berubah. Aku buatnya paling tengah aja lah, ini berapa kira-kira aja lah. Taruh di sini lah, shape ini di bagian beat inilah. Merengkan kembali seperti biasa 0 derajat, kecil 0. Oke, udah 0. Masuk ke beat kedua lagi.
beat pertengahan lah maksudnya, salah kok, beat kedua pula, salah pertengahan. Kasih lagi keyframe, sampai entah berapa kali beat, merengkan lagi ke kiri. Nah di bagian sinilah kirinya mungkin ya, kita letakkan aja. Nanti kalau nggak cocokan bisa diubah. 6 nega 6 ayolah 6 putar-putari aja terus sampai dapat 6 nya. Oh tak error tuh, no error, ubah kita hapuskan, cari 6. Kalau beda nanti kurang bagus sih. Udahlah nyerah aku, kayaknya nggak usah. Mau dapat no, zoom dikit segini, nah cukup lah tuh. Kasih lagi beat, nanti kalian lakukan aja sesuai keinginan kalian, bagaimana beatnya gini. Jadi ini gue skip aja biar nggak kelamaan juga. Terus aja skip aja terus ya, nggak apa-apa skip demi durasinya biar nggak panjang-panjang. Oke, jadi ini udah selesai. Gua kasih, nanti tinggal ngasih keyframe keduanya lagi. Entah kalian mau keyframe ke atas atau ke bawah tuh terserah. Jadi gini, nyata lu nggak tahu tuh. Nah, mungkin nyambung lah, sikit-sikit lah ya, jadilah. Oke, sekarang proses ngasih keyframe jedaknya. Tapi ada 2 saran sih, terserah nanti kalian mau ngasih gini ya. Misalnya bagi lagi di sini. Pas sudah dibagi gini, entah kalian kasih animasi kayak perbesar atau gimana. Kalau udah dikasih animasi sih kayaknya kasih keyframe sih nggak masalah juga. Mana ya, misalnya ayunan lah. Tapi kasih pendek aja, coba kasih pendek aja. Atau pembesar, guncang, serah kalian lah. Ini pembesar lah misalnya, coba ya. Baru kita kasih keyframe. Keyframe-nya di sini ke atas lah, sedikit aja ke atas. Tunggu. Ke atas bor. Oh susahnya ini diatur. Ke atas bor, ke atas. Kok kayak nggak bisa ke tengah lagi ya? Updateannya sekarang kok kayak aduh. Rusak. Nih coba kita lihat ya. Tuh terserah kalian mau kasih. Tuh menurut kalian bagusnya gimana? Kalau aku nggak mau karena capek gini ngapakan bagi-bagi sebanyak ini. Tapi nggak masalah sih. Nanti gua buat 2 video perbandingan mana yang bagus, kasih perbesar gitu, efek animasi atau enggak di akhir video ya pas sudah jadi. Oke, ini langsung gua skip. Keyframe-nya gini-giniin aja. Ke atas kan, agar kasih jarak entah segini lah jaraknya. Ke atas kan gini, oke. Sampai semuanya kalian kasih jarak segini. Ke atas kan, kasih jarak lagi segini, sampai seterusnya sampai siap ya. Gitulah terus. Oke, gua skip aja sampai selesai. Nanti ini tinggal langsung kalian nengok hasil akhirnya. Oke.